hati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena dalam kasih dan kemurahan-Nya kita diberikan waktu untuk ada dalam ibadah syukur Pentakosta di hari ini, Senin tanggal 1 Juni tahun 2020. Saya percaya bahwa Bapak Ibu jemaat sekalian ada di dalam penyertaan Tuhan yang ajaib sampai dengan saat ini. Mari kita teduhkan hati kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Imamat pasal 23 ayat 15 sampai 20. Jemaat Tuhan sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan dalam kebaktian syukur Pentakosta pada hari ini, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami sampai pada saat ini ya Tuhan. Dalam ibadah syukur Pentakosta yang terjadi pada saat ini, kami akan membaca dan merenungkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Allah, mari memberkati hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman ya Tuhan. Biarlah firman ini dapat menjadi suluh pedoman kami dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil dari Imamat pasal 23 ayatnya yang ke-15 sampai 20. Imamat pasal 23 ayatnya yang ke-15 sampai 20 dengan perikop hari-hari raya. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Beserta roti itu kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya. Suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Kemudian kamu harus mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam harus menunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, beserta kedua ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau memelihara dalam kehidupan tiap-tiap hari. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, di syukur Pentakosta hari ini kita merenungkan tema Roh Kudus menolong kita untuk bersyukur di setiap waktu. Roh Kudus menolong kita untuk bersyukur setiap waktu. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, belum lama ini ada satu berita yang menginspirasi warga Kota Kupang. Tidak lain dan tidak bukan adalah kisah seorang anak muda yang bernama Nikolaus Irsan Tapobale. Ia adalah seorang anggota Polri di Polda NTT. Dia berumur 19 tahun
Dia punya hati yang mulia. Sekalipun ia baru dilantik menjadi seorang anggota Polri, tapi ia rela memberikan gaji pertamanya sebesar 7.800.000 untuk membeli sembako dan kemudian dibagikan kepada para tetangga, orang-orang yang susah di lingkungan seputaran Penfui yang terdampak virus corona. Aksi yang luar biasa, aksi sosial yang cukup berani, membuat banyak warga Kota Kupang mengacungkan jempol. Ia banyak mendapat pujian dari banyak masyarakat Nusa Tenggara Timur, sampai-sampai Bapak Kapolda NTT dan Wakapolda NTT mengundangnya untuk makan pagi bersama di rumah jabatan Kapolda. Ketika ia diwawancarai, ia mengatakan kepada media seperti ini, "Apa yang saya lakukan ini adalah persembahan yang saya berikan sebagai bagian ungkapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan berkat pekerjaan bagi saya ketika saya berusia 19 tahun. Karena itu saya meneruskan apa yang sudah Tuhan berikan untuk bisa berbagi, menolong orang lain dalam kesulitan hidup mereka." Ini adalah sebuah contoh yang nyata, sebuah kisah inspirasi dari seorang anak muda yang merelakan gaji pertamanya sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Dia berbagi dengan orang-orang di sekitarnya yang terdampak virus corona. Baginya, mengucap syukur kepada Tuhan adalah hal yang terpenting dalam hidupnya. Ketika kita merenungkan kisah yang saya sampaikan di awal ini, pertanyaannya bagi kita semua, bagaimanakah cara kita memberikan persembahan kepada Tuhan di setiap hari, setiap minggu, setiap tahun? Apa yang kita lakukan dengan persembahan-persembahan yang kita berikan? Apakah kita menyisihkannya terlebih dahulu, ataukah kita mengambil dari sisa-sisa belanja kita sebagai bagian yang kita berikan dengan apa adanya di hadapan Tuhan? Beda menyisihkan apa yang menjadi bagian Tuhan dan menyisakan apa yang menjadi bagiannya. Dua hal yang berbeda. Kalau kita menyisihkan, artinya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Hari ini, tidak terasa kita ada di tanggal 1 Juni tahun 2020. Kita ada dalam perayaan syukur Pentakosta. Kita bercermin dari pembacaan kitab Imamat pasal 23, penggalan ayat 15 sampai ayat 20 yang berbicara tentang hari raya buah sulung. Dan Imamat pasal 23 ini memberikan gambaran berharga bagi umat Israel untuk belajar menghargai waktu pemberian Tuhan. Dari sekian banyak waktu yang Tuhan berikan, Tuhan rindu kita punya waktu, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan sang pemilik waktu. Alkitab mencatatkan bagi kita ada 7 perayaan rohani yang terkait mulai dari karya penciptaan dan penebusan yang dinyatakan bagi setiap kita. Salah satu di antaranya adalah Hari Raya Buah Sulung. Hari Raya Buah Sulung. Hari raya ini adalah hari di mana umat berefleksi tentang berkat-berkat yang dianugerahkan Tuhan dalam hidup. Umat membawa buah sulung, yaitu hasil pertama dari hasil panen, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ini mengingatkan
mengingatkan kita bahwa makna dari perayaan hari raya ini untuk kita belajar mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab keselamatan yang kita terima dalam Yesus Kristus sebagai buah sulung kebangkitan mengajarkan kita untuk bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kekasih-kekasih Tuhan sekalian, Allah rindu sebagai umat kepunyaannya, kita mengkhususkan waktu untuk mengingat Tuhan sepanjang hidup kita. Dengan demikian, hidup kita tidak lagi fokus pada hal-hal yang bukan menjadi prioritas, tapi kita belajar menempatkan relasi dengan Tuhan sebagai hubungan yang prioritas di antara sekian banyak hal penting dalam hidup setiap kita. Jika demikian, di tengah-tengah perayaan syukur Pentakosta tahun ini, kita berefleksi tentang kehidupan iman kita, tentang bagaimana cara kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, agar kehidupan iman kita makin berkenan di hati Tuhan. Kitab Imamat pasal 23 mengingatkan kita apa arti mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasihku sekalian, dari bacaan ini Tuhan mengingatkan kita, yang utama, berikan waktu terbaik bagi Tuhan melalui ibadah. Berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan melalui waktu ibadah kita. Memang dari awal bacaan ini kita mendapati bahwa Musa dipakai Tuhan menyampaikan perintah bagi umat Israel tentang beribadah. Pertama adalah Musa mengingatkan bahwa ada waktu yang Tuhan telah tetapkan dan wajib diikuti oleh umat. Ada waktu khusus yang umat mesti sediakan untuk Tuhan. Tetapi di samping itu, ibadah yang ditetapkan oleh Allah ialah kesempatan untuk menguduskan diri. Dan pada waktu itu, kesempatan berjumpa dengan Allah disebut dengan istilah pertemuan kudus. Pertemuan kudus. Tuhan memberikan kesempatan agar kita menghormati satu hari sebagai Sabat bagi Tuhan. Kita punya 6 hari lainnya untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk studi, untuk melakukan berbagai aktivitas keseharian kita. Tapi ingat, kita mesti punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan, yang di waktu itu dikenal dengan Sabat, hari di mana ada pertemuan kudus antara umat dengan Tuhannya. Bagaimana dengan kita? Coba kita melihat kehidupan ibadah-ibadah kita sampai dengan saat ini. Apakah kita sudah mengkhususkan waktu ibadah kita di hadapan Tuhan? Dari sekian banyak waktu, kita khususkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Misalnya, di hari Minggu, jam sekian sampai sekian, kita mesti ada di rumah Tuhan, mengalami pertemuan kudus dengan Tuhan, agar kita belajar bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Terkadang saya heran, kalau kita mau ajak orang untuk ikut ibadah itu susah minta ampun. Kalau ajak orang untuk hadir di kebaktian, hadir dalam ibadah, hadir pada hari-hari raya yang telah ditetapkan, orang bisa punya 1001 macam alasan. Mohon maaf Mama, kita bisa hadir dalam kebaktian minggu besok, beta sibuk. Mohon maaf Mama, beta tidak bisa hadir dalam ibadah hari raya syukur Pentakosta,
Karena beta ada pekerjaan lembur, ada sibuk dengan pendidikan, sibuk dengan hobi, kesenangan, arisan, dan banyak hal lainnya. Sungguh sangat mengherankan. Bagaimana mungkin untuk berbagai aktivitas kita yang lain kita khususkan waktunya. Tapi untuk beribadah kepada Tuhan, waktu yang terbaik tidak kita berikan untuknya. Padahal Dia adalah Allah penyelenggara kehidupan ini. Terkadang saya juga dihantar pada sebuah keheranan dengan kondisi orang percaya hari-hari ini. Kalau untuk judi dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, orang Kristen punya waktu. Kalau untuk minum mabuk, berjam-jam, bukan 1-2 jam. Ada botol, ada jergen di situ, minum mabuk. Duduk lingkar, orang umum bilang, minum mabuk, ada waktu yang banyak. Tapi untuk ibadah, tidak punya waktu. Sangat menyedihkan. Kalau untuk anak-anak muda, nonton bola, nonton TV, main game, PUBG dan sebagainya, orang bisa punya waktu berjam-jam. Arisan punya waktu, main game punya waktu, bergosip ada waktu. Tapi bagaimana dengan waktu ibadah kita di hadapan Tuhan? Tuhan mengingatkan kita di syukur Pentakosta ini. Berikan waktu yang terbaik. Dari sepanjang waktu anugerah yang Tuhan anugerahkan. Untuk kita punya pertemuan kudus dengan Tuhan. Lewat ibadah yang berlangsung di setiap waktu yang ditentukan bagi kita. Ingat saudaraku, selagi masih diberi waktu, demikian juga Tuhan masih menganugerahkan waktu untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat ibadah. Jangan sampai kita tidak memberikan waktu terbaik bagi Tuhan kita. Hal berikut yang menonjol cukup dominan dalam teks ini, dari ayat 15 sampai ayat yang ke-20, mengingatkan kepada kita tentang konsep persembahan. Persembahan yang terbaik pasti senangkan hati Tuhan. Sekali lagi, persembahan yang terbaik pasti menyenangkan hati Tuhan. Hari raya yang disampaikan bagi kita dalam catatan pembacaan firman tadi adalah tentang hari persembahan unjukan atau hari raya buah sulung. Pada waktu itu orang Israel harus membawa berkas-berkas dari hasil panen gandum yang pertama. Bukan hasil yang kedua, bukan hasil panen yang ketiga, yang kelima baru tiba-tiba ingat. Tidak. Tapi mereka diminta untuk membawa hasil panen gandum yang pertama dan mempersembahkannya di hadapan Tuhan. Gandum mereka bawa, tetapi hewan kurban juga menyertai persembahan korban sajian waktu itu. Hari raya buah sulung menandakan masa panen berikutnya akan menyusul. Ini menarik. Kalau ada panen pertama yang disertai ucapan syukur, akan ada panen kedua, ketiga, dan seterusnya yang bisa dilakukan oleh umat Israel waktu itu. Dan kalau kita sandingkan dengan kitab Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10, kalau kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kita beriman, ya Allah yang sanggup menyediakan segala kebutuhan kita. Amin. Pasti. Kalau kita beri yang terbaik lewat persembahan-persembahan kita, entah itu uang, entah itu hasil panen, entah itu persembahan terbaik dari hidup kita, talenta kita, karunia-karunia yang Tuhan taruh dalam hidup kita, kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Ia sanggup memberkati dan menyediakan yang terbaik bagi kita.
Kekasih-kekasih sekalian, apa arti persembahan sulung menurut kitab Imamat? Saya perlu menjelaskan bagi kita. Persembahan sulung itu hasil terbaik dari ladang selama 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun ada 12 bulan, mana hasil yang terbaik dari ladang, itu yang dipersembahkan bagi Tuhan. Itu harus persembahan yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan. Ayat 20. Kalau kita tarik dalam kondisi kita yang hidup di tahun 2020, kalau kita bekerja sebagai karyawan, jumlah yang kita berikan bagi Tuhan sebagai persembahan terbaik, dia mestilah gaji tertinggi sepanjang setahun. Itu yang kita berikan kepada Tuhan. Artinya kita menggeser posisi hati kita. Kalau kita memberikan kepada Tuhan, fokus pemberian kita bukan lagi pada apa yang kita beri, tapi pada sumber pemberi berkat, yakni Tuhan. Ketika kita memberikan persembahan sulung, itu mengajarkan kita untuk hati kita tidak terikat pada uang. Hati kita tidak terikat pada berkat. Tapi hati kita belajar untuk diikatkan pada Tuhan, sumber pemberi berkat. Melalui persembahan sulung, kita mau mengakui pada Tuhan bahwa Tuhan adalah pribadi pemberi berkat sepanjang hidup kita. Pertanyaannya, ketika kita cek cara kita memberikan persembahan, kita mesti jujur di hadapan Tuhan. Apakah kita memberikan yang terbaik, kurang terbaik, atau paling kurang baik di antara berbagai berkat-berkat Tuhan yang diberikan dalam hidup kita? Apapun itu, Tuhan melihat motivasi kita memberikan persembahan. Berikan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Jangan pakai pikir-pikir, jangan pakai timbang-timbang. Ibe kasih berugi, ibe kasih nanti bisa beli HP, ibe kasih nanti beta karmana. Kasih saja, karena dia sanggup menyalirkan berkat-berkatnya atas hidup kita. Asalkan motivasi kita dalam memberikan persembahan mesti tulus dari hati sebagai yang terbaik bagi Tuhan. Jangan sampai kita beri persembahan, musim panen begini, ketong koko bawa kita punya hasil semua bawa pergi gereja, tapi bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi untuk menyenangkan diri sendiri, hanya untuk dilihat orang. Bertobat, beri persembahan bagi Tuhan, geser motivasi yang keliru. Kalau hanya untuk dilihat orang, jangan. Kita mesti koreksi motivasi memberikan persembahan. Berikan yang terbaik, karena itu yang senangkan hati Tuhan. Hal yang terakhir, kekasih-kekasih sekalian, kita ada di syukur Pentakosta. Pentakosta kita mengingat hari pencurahan Roh Kudus. Hal terakhir yang saya sampaikan bagi kita di syukur Pentakosta di hari Senin ini adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menjadikan kita menjadi pribadi yang bersyukur di setiap waktu. Hidup yang dipimpin Roh Kudus menjadikan kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur di setiap waktu. Ingatkah kita dengan firman di hari Pentakosta kemarin? Bangsa Israel selalu menghitung 50 hari kemudian setelah Paskah. Artinya setelah lewat 7 minggu adalah perayaan hasil panen gandum yang pertama. Itu tradisi Pentakosta yang ada di perjanjian lama. Tetapi di dalam perjanjian baru, hari ke-50 setelah Kristus bangkit dari antara orang mati,
Ini adalah pemaknaan pada hari Pentakosta di masa perjanjian lama dan di masa perjanjian baru. Kita diingatkan ketika Roh Kudus dicurahkan bagi kita, mesti menghasilkan kehidupan iman yang berubah ke arah yang lebih baik. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus akan menjadikan kehidupan kita berbeda dari orang-orang di luar sana yang mengikuti keinginan duniawi. Bisa dicek perbedaannya. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam hati dan hidupnya akan selalu meluap dengan ucapan syukur. Meskipun ada air mata, meskipun ada kesesakan, meskipun di PHK, meskipun dirumahkan, meskipun didiagnosa terpapar virus corona, dia masih tetap mengangkat syukur bagi Tuhan. Memang sulit bersyukur di setiap waktu. Memang sukar mengarahkan hati melihat pimpinan dan kebesaran Tuhan dalam hidup. Tetapi ingat kekasih-kekasih Tuhan, tidak satu pun dari pengalaman hidup kita berada di luar kontrol dan penglihatan Tuhan. Tidak ada. Ketika kita senang, Tuhan melihat kita. Ketika kita berada dalam kesesakan pun, Ia tidak tinggalkan kita. Masalah dan pergumulan bisa mendatangkan tekanan, perasaan tidak tenang, gelisah dan cemas. Tapi apapun bentuk pengalaman kesukaran yang kita alami, tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetap bersyukur kepada Tuhan apapun kondisinya. Kondisi baik bersyukur, kondisi sampai baik bersyukur. Karena Roh Kudus pimpin hidup kita. Kekasih-kekasih Tuhan, adakah hari ini ada keluarga-keluarga, ada pribadi-pribadi yang merasa hidup dalam tekanan, hidup dalam beban, hidup dalam pergumulan, hidup dalam air mata, bahkan karena posisi terdampak virus corona yang membuat kita cemas menatap hari esok. Tetapi firman Tuhan ingatkan kita dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Di kotak hidup baik bersyukur, di kotak hidup sampai baik bersyukur, di kotak tertawa bersyukur, di kotak menangis bersyukur, di kotak sehat bersyukur, di kotak sakit bersyukur. Karena itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ingat kekasih-kekasih Tuhan, Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Ia adalah Roh yang sanggup menolong kita, menghibur kita, menuntun hidup kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan di segala keadaan. Keyakinan ini kita taruh dalam hati dan hidup kita. Jadilah pribadi yang kuat, jadilah pribadi yang tegar, jadilah pribadi yang terus ada sukacita dan damai sejahtera. Sekalipun ada sederet tekanan dan pergumulan hidup yang berat, kenapa kita bisa kuat? Kenapa kita bisa tegar? Kenapa kita bisa sukacita? Kenapa kita bisa bersyukur? Karena Roh Kudus pimpin hidup kita. Pesan firman Tuhan bagi kita, bersyukurlah di setiap waktu, sebab kasih-Nya tetap sama, kebaikan Tuhan tetap sama, pemeliharaan Tuhan tetap sama, tidak berubah kemarin, hari ini, dan besok. Mengucap syukurlah di setiap keadaan tanpa henti. Di syukur Pentakosta
hari ini ketika kita beribadah di syukur Pentakosta, sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan? Selamat merayakan syukur Pentakosta dengan memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan, persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dan hati yang dipimpin oleh Roh Kudus agar bisa bersyukur di segala keadaan. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan tiada henti, karena kami percaya Engkau mengantarkan kami ada di bulan Juni saat ini, di tanggal 1 Juni. Kami ada di dalam perayaan syukur Pentakosta. Itu bukan karena kemampuan dan kekuatan kami, tapi kami percaya dengan sungguh itu karena kasih setia dan penyertaan Tuhan yang ajaib yang kami alami sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah waktu hidup. Terima kasih Tuhan untuk waktu kami ada di dalam persekutuan bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Kami baru saja mendengarkan kebenaran firman-Mu di syukur Pentakosta. Kami diingatkan ya Tuhan, agar kami belajar memberikan waktu terbaik untuk menjaga relasi kami dengan Tuhan melalui saat-saat ibadah kami. Ampunikan Tuhan, kalau waktu yang kami berikan bagi Tuhan bukan waktu yang terbaik. Untuk dunia kami beri yang terbaik, untuk Tuhan kami beri yang kurang terbaik. Ampuni kami Tuhan, biarlah hidup kami diubahkan. Biarlah kami juga ditolong, agar ketika kami memberikan persembahan bagi Tuhan, persembahan yang terbaik. Karena persembahan yang terbaiklah yang menyenangkan hati Tuhan. Berikan kami kemurnian motivasi dalam memberikan persembahan, bukan untuk dilihat orang, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah dalam perjalanan hidup kami memberikan hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, agar hidup kami bersyukur di setiap keadaan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami menyatu hati, kami berdoa untuk kondisi dunia hari ini yang berada dalam kondisi yang sukar dan sulit di tengah-tengah wabah virus corona. Tuhan, kami tidak pernah berhenti untuk memanggil nama-Mu, untuk memohon pertolongan Tuhan atas kondisi dunia ini. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan melalukan badai virus corona ini dari dunia ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu bagi dunia untuk terus percaya pada kemahakuasaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang terpapar virus corona. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka, kuatkan dan teguhkan iman mereka bahwa Tuhan ada bersama mereka. Tuhan sanggup menyatakan kuasa dan mujizat-Mu atas mereka. Bapa di sorga, kami percaya Roh-Mu yang kudus menghidupkan iman mereka untuk terus menaruh pengharapan bahwa dalam tangan Tuhan ada pemulihan dan kesembuhan. Untuk seluruh tim medis, dokter, perawat, tim Satgas COVID yang berada di berbagai lingkup, kami berdoa Tuhan, Tuhan berkati pelayanan mereka. Biarlah mereka memberikan yang terbaik. Mereka juga dianugerahkan oleh Tuhan kekuatan, kesehatan, sukacita. Mereka dilindungi oleh Tuhan di dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan kemanusiaan mereka. Berkati setiap karya mereka, agar mereka menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menyampaikan kasih-Mu bagi mereka yang membutuhkan. Kami menaruhkan pemerintah, bangsa dan negara kami, setiap pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur,
wali kota, Bapak Wakil Wali Kota, lurah sampai di tingkat RT dan RW, lengkapi para pemimpin-pemimpin kami dengan hikmat dan roh yang takut akan Tuhan. Biar setiap kebijakan di tengah situasi sukar dan sulit, mereka mampu untuk menempatkan kepentingan masyarakat banyak. Bapa di sorga, kami menaruhkan para pemimpin gereja kami, Majelis Sinode Gede, Majelis Klasis Kota Kupang, Majelis Jemaat Batu Karang Kupang. Tuhan berkati setiap upaya yang dilakukan, setiap kebijakan yang diambil di masa sukar dan sulit ini. Biar semua yang diputuskan ada di dalam tuntunan dan hikmat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Batu Karang Kupang. Bapa di sorga, berkati semua jemaat dengan seluruh dinamika pengalaman hidup yang dialami saat ini. Tuhan tolong agar seluruh jemaat belajar percaya pada pemeliharaan Tuhan, belajar bersyukur untuk setiap situasi sukar dan sulit yang dialami. Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat dalam kuasa dan kasih-Mu. Kalau ada di antara jemaat yang punya pergumulan hidup yang berat, Tuhan tolong berikan kekuatan, berikan kesabaran, berikan iman untuk bersandar kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami menaruhkan hari-hari kehidupan kami, biarlah kami berjalan dalam penyandaran akan Engkau. Kalau ada di syukur Pentakosta ini yang memberikan hasil pertama dari hasil ladang mereka, bulu hasil yang mereka persembahkan, Tuhan berkati, biarlah dipakai untuk pekerjaan Tuhan di jemaat kami. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pencurahan Roh Kudus bagi kami. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati kekasih-kekasih sekalian kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa di dalam tuntunan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudari mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat sekalian. Selamat merayakan syukur Pentakosta. Berilah hidup dipimpin oleh Roh Kudus agar kita dapat menjadi pribadi yang bersyukur di setiap waktu. Shalom.